menguji coba, tapi juga bisa berprestasi di pertandingan kalau ini. pola permainan dari kedua pemain ini relatif sama atau Anda melihatnya seperti Agak apa? sedikit berbeda ya. Kalau saya melihat bahwa Yonatan adalah pemain yang ulet, pemain yang kalau dibilang sedang kuat-kuatnya ya secara power maupun kecepatan. Sedangkan Liung Il sendiri adalah pemain yang taktis. Dan dia juga betul-betul bisa mengatur lawan dengan baik sekali. Tapi kita berharap bahwa pemain muda kita bisa memenangkan pertandingan kali ini tentunya, Yun. Ya, baik pemirsa, akan segera kita saksikan bersama partai tunggal putra. Liung Il Korea berhadapan dengan Jonathan Christie dari Indonesia, akan dipandu oleh rekan kami Bung Daryadi dan Bung Broto Happy. Silakan Bung Daryadi. Terima kasih rekan Yuni Kartika. Selamat sore pemirsa. Terima kasih Anda masih setia di depan layar kaca Anda menyaksikan aksi para pebulu tangkis terbaik Indonesia di ajang bulu tangkis BCA Indonesia Open Super Series Premier 2015 yang berlangsung di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan di tayangan keempat kali ini kami ajak Anda untuk menyaksikan pertandingan di nomor tunggal putra, di mana pebulu tangkis muda Indonesia Jonathan Christie akan menantang pemain senior dari China Taipei, Lee Hyun Il, di babak kedua nomor tunggal putra. Masih bersama reporter Anda Daryadi, ditemani oleh komentator Bung Broto Happy. Bung Broto, satu harapan masih ada di tangan Jonathan. Bagaimana Anda melihatnya, Bung? Ya, inilah peluang bagi Jonathan Christie, pemain muda yang masih berusia 17 tahun. Ya. Tampil pertama kali di ajang Super Series Premier, turnamen yang sangat bergengsi. Inilah sebetulnya peluang ya bagi Jonathan untuk bisa menapak ke jenjang yang lebih tinggi ya. Inilah kesempatan sangat terbuka bertanding di depan pendukungnya sendiri. Ya. Saya yakin seluruh para penonton yang mengisi di Istora akan mendukung Jonathan untuk tampil hebat. Namun jangan sampai lupa bahwa sang lawan adalah Liung Il, pemain yang 17 tahun lebih tua dibanding Jonathan, tentu memiliki segala pengalaman dan kemampuan yang juga tidak mudah untuk dikalahkan ya. Ya. Dan Jonathan sendiri melangkah ke babak utama di Indonesia Open ini melalui jalur kualifikasi, Bung ya. Iya, benar. Itu perjuangan yang lebih berat dibandingkan katakanlah pemain-pemain yang langsung ke babak utama. Bagaimana Anda melihat kesiapan stamina dari Jonathan karena harus sudah lebih dulu bertarung cukup banyak nih? Ya, dia melangkah dari babak kualifikasi bertemu temannya sendiri Firman Abdul Qolik, kemudian di final kualifikasi bertemu dengan Ponsak Ponsana, termasuk pemain senior juga dari Thailand. Kemarin bertemu dengan pemain Taiwan, So Tinchin. Inilah kesempatan ya terbuka bagi Jonathan sebagai pemain muda. Tentu dia memiliki stamina yang sangat cukup ya. Apalagi sebelumnya juga terus mempersiapkan diri untuk menghadapi turnamen paling bergengsi di tanah air ini, Bung Daryadi. Ya, di nomor tunggal putra ini sejatinya Indonesia meloloskan 4 pemain ke babak kedua. Jadi selain Jonathan sebelumnya sudah tampil, ada Anthony Ginting yang berhasil lolos ke babak perempat final tadi dengan membuat kejutan mengalahkan unggulan keempat Srikan Kidambi 14-21, 22-20 dan 21-13. Sementara dua seniornya Tommy Sugiarto harus tersingkir. Tadi Tommy kalah dari Mark Dwibler dalam pertarungan yang sangat menguras tenaga tadi dengan skor 16-21, 22-20 dan 21-19. Sementara satu pemain senior lainnya, Dionysius Hayom Rumbaka, kalah di tangan unggulan ketiga Jan O Jorgensen dalam pertarungan 3 game 21-12, 14-21, 21-14. Ya, pemirsa, kita saksikan penampilan Jonathan berhadapan Bermain kidal itulah yang membuat mungkin Jonathan sedikit kesulitan. Membuka waktu sejenak untuk Eka keringat Jonathan Christie. Ya, pemirsa, kami ingatkan kembali bahwa di nomor tunggal putra ini Indonesia sudah meloloskan satu pemain atas nama Anthony Sinsuka Ginting, pemain yang boleh dibilang seusia dengan Jonathan, satu angkatan pemain-pemain muda masa depan Indonesia. Setelah tadi mengalahkan Srikan Kidambi unggulan 4 dari India. Sementara dua pemain senior Tommy Sugiarto dan Hayom Rumbaka, apa hendak dikata, gagal melangkah ke perempat final. Dan satu harapan tentunya masih
Kita harapkan dari Jonathan Christie bisa menambah satu pemain lagi yang bisa lolos ke babak perempat final. Satu penempatan bola yang cerdik dari Jonathan tadi. Ya, sangat variatif, Bung. Yang dipertontonkan Jonathan Christie, dia tidak mau melakukan pukulan keras, namun cukup dengan flashing. Itu pun sudah susah menghasilkan angka. Bali unggul 16-15, satu angka Jonathan Christie. Nak kemana Jonathan? Arah yang terlalu jauh Bung Broto dari sasaran. Iya, rupanya terlalu bernafsu ya untuk segera melemparkan smash yang sangat keras. Namun sayang arahnya di luar bidang permainan. Sangat jauh Bung. Ya, Jonathan membuang kesempatan yang ada. Berpindah bola kedudukan 16 sama. Leon Il kali ini. Ya, di dalam nampaknya satu smash keras menyisir di garis tadi dari pertahanan Jonathan Christie. Kita lihat bagaimana Leon Il pada saat-saat yang tepat dia mampu melakukan smash yang menyengat Bung. Iya, namun sayang ya, dia harus melakukan service yang sangat buruk. Ya, sangat menguntungkan bagi Jonathan sehingga bisa menyamakan kedudukan menjadi 17 sama. Dalam poin-poin genting seperti ini memang membuang angka percuma tentu sangat-sangat merugikan. Ya, dan itu juga dilakukan oleh seorang pemain senior, pemain kawakan seperti Lee Yung Il, pemain yang sudah berusia 35 tahun. Ya, 17 sama kedudukan saat ini Jonathan. Game pertama tadi unggul 21-17 Jonathan Christie. Ya, di luar. Satu bola yang diangkat oleh Leon Il. Lawatan yang sempurna dari Jonathan tadi. Ya, kita berharap tadi secara seperti di game pertama. Tadi juga dalam kedudukan 17 sama. Sempat tertinggal Jonathan, kemudian menyamakan kedudukan menjadi 17 sama. Dan akhirnya bisa memenangkan pertandingan di game pertama dengan 21-17. Sekarang udah memimpin satu perolehan angka 18-17 Jonathan. Betul. Menyatakan di luar. Nampaknya Leon Il tidak mau menerima begitu saja Bung. Meminta challenge. Benar. Ini karena kesempatan dia untuk bisa menyamakan kedudukan. Iya. Sangat tipis memang kalau dilihat tadi Bung. Iya, apalagi gerak Shuttlecock sangat cepat ya. Iya. Sulit memang bagi mata untuk bisa melihat luncuran dari Shuttlecock tadi ya. Iya, masuk. Di garis Bung memang. Challenge successful. Challenge yang sukses dari Leon Il tadi. Lee, Jonathan. 18 sama kedudukan saat ini. Jonathan. Ya, Greg Kim salah satu official dari Lee Yung Il, salah satu juga pengurus di asosiasi bulu tangkis di Korea. Wait. Jonathan. Ya,
18 sama kedudukan saat ini di game kedua. Jonathan. You need to hurry up, okay? No delay, okay? Ya, dapat peringatan dari wasit. Jangan memperlambat permainan. Kira-kira begitu dimarahinya, Bung. Jonathan tadi memang berputar-putar, memperlambat tempo permainan, tidak cepat segera Coba melihat konsentrasi dari Lionel namanya. Keluar. Ya. Dan menyatakan keluar. 19-18. Skenario serangan yang sempurna dari Jonathan tadi diawali dengan sebuah match mengarah ke badan yang dikembalikan tanggung tadi oleh Lionel. Ya, inilah kesempatan bagi Jonathan untuk bisa mengukir sejarah pertama kali tampil di ajang Super Series Premier. Setidaknya tiket ke perempat final sudah bisa didapat dengan syarat dia harus bisa menambah 1 poin lagi, Bung. 20-18 match point untuk Jonathan. Oh, satu smash keras. Bola tanggung tadi memang yang diangkat oleh Jonathan. Masih membuka harapan 19-20. 19-20 tertinggal satu angka Lionel. Ya, 1 poin yang sangat krusial bagi keduanya. Ya, 1 poin buat kemenangan bagi Jonathan, 1 poin bagi Lionel untuk bisa menyamakan. Luar biasa. Satu servis yang gagal dari Lionel akhirnya menuntaskan perlawanan pebulu tangkis senior Korea ini dimenangkan oleh Jonathan Christie dengan skor 21-17, 21-19. Dengan demikian Jonathan Christie berhak melangkah ke babak perempat final mendampingi Anthony Ginting yang sudah lebih dulu meraih tiket ke perempat final.